Oke, kita mulai live. Live. Oke. Oke. Up. Ais, alhamdulillah. Alhamdulillah kita mulai live. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman yang sudah mulai hadir, assalamualaikum semuanya. Dan mulai kita dalam waktu 2 menit ke depan kita akan mulai untuk kajian kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita mulai, ambil napas dulu nih. Sebelum kita mulai, teman-teman semuanya yang pengen untuk mention atau meng-tag teman-temannya atau jaringannya atau suaminya atau istrinya, pengen mention, memanggil supaya teman-temannya, suaminya, jaringannya, istrinya juga ikut nonton, silahkan untuk nge-tag dulu biar nanti pada waktu berjalannya materi kita diskusi, kita ngobrol, mudah-mudahan tidak banyak yang ngetek-ngetek lagi nanti di akhir. Oke, selamat datang Bunda Redia. Bunda Redia banyak sekali cemilannya. Tiap hari postingnya makanan. Mas Ardi Murcahya dari Solo, Pak Heri Efrizon, Bu Ardiana Ayu, oke, Pak Aminuddin HNI, waalaikumsalam. Pak Febri ini berarti kalau dilihat dari namanya berarti ini mestinya kelahiran bulan Agustus ya, Pak Febri ya. Terus Bu Unix, oke, Bunda Atika, Bobby Suarsono, Pak Ahmad Syahrudin, Pak Rosyad. Oke, terima kasih semua yang sudah hadir. Kita akan mulai insya Allah dalam 1 menit lagi. Oh, sudah pada banyak yang datang. Mas Ahmad Fatoni, kita ketemu terus ya Mas Ahmad Fatoni ya. Pagi ketemu, siang ketemu, sore ketemu, malam ketemu lagi. Mudah-mudahan gak bosan ya. Mas Irfan ya. Oke, sudah mulai pada hadir. Oke, kita akan mulai. Kalau saya kalau nulis kebalik lagi nih kayaknya ya. Pak Adam Ibrahim, makin ganteng aja. Iya. Sehat-sehat terus ya. Hari ini kita temanya apa nih? Oh, closing. Ya, closing. Sekarang kita bicara tentang bagaimana kita closing, ya. Duit. Uang. Kalau kemarin kita bicara soal rezeki, hari ini kita bicara soal uang. Oke. Saya mulai dari mana ya? Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, berbagai macam karunia sehingga kita dapat bertemu lagi walaupun dalam keadaan krisis corona, tapi kita selalu bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga para pengikut-pengikutnya yang senantiasa melanjutkan risalah perjuangan Nabi. Dan mudah-mudahan semuanya kita yang hadir di forum ini di yaumil akhir kelak, insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir supaya bisa masuk ke dalam surga bersama dengan Rasulullah SAW. Oke, dan hari ini kita akan bicara tentang bisnis. Kalau kemarin kita bicara tentang uang, rezeki, kemarin kita bicara tentang rezeki. Hari ini kita mulai berbicara tentang bisnis. Saya kemarin mulai banyak berbicara tentang bagaimana kepemimpinan, lalu bagaimana apalagi ya cara berpikir, mindset dan lain sebagainya. Dan hari ini saya akan berbicara tentang
marketing, tentang bisnis. Intinya kita bagaimana cara naikin omset. Oke. Aduh, ini kalau saya tulis kebalik lagi nih kayaknya ya. Jadi teman-teman semuanya, siapa yang pengen punya banyak omset? Tentu saja kita semua pengen punya omsetnya banyak. Tentu saja kita punya bisnis, pengen kita punya dapat penghasilan atau pendapatan yang banyak. Siapa sih yang pengen pendapatannya sedikit? Nggak ada kan? Kita semua pengen pendapatannya banyak, pendapatannya berkah. Nah, kita pengen itu semuanya. Nah, dan itu butuh ilmu. Butuh ilmu. Di dalam bisnis, sebelum saya berbicara tentang bisnis, saya ingin kita punya kesamaan definisi tentang bisnis terlebih dahulu. Definisi bisnis. Bisnis adalah organisasi komersil yang profitable, yang berjalan, berkembang meski tanpa ada pemilik di dalamnya. Saya ulangi. Bisnis itu adalah organisasi komersil yang profitable, yang berjalan dan berkembang meski tanpa ada pemilik di dalamnya. Itu definisi bisnis. Ya, itu definisi bisnis. Definisi bisnis ini diambil dari yang tadi saya sampaikan. Itu saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Bradley Sugar. Bradley Sugar adalah orang yang punya business coach. Business coach itu adalah sebuah institusi perusahaan coaching internasional yang ada hampir di seluruh negara dia punya. Jadi dia mengatakan business is profitable enterprise that works without you. Bisnis adalah profitable enterprise, sebuah institusi, sebuah lembaga yang profitable, yang berjalan, berkembang meski tanpa ada pemilik di dalamnya. Pemilik di dalamnya. Kita ada bantuan. Jadi teman-teman hari ini beruntung sekali. Mudah-mudahan hari ini nggak kebalik papannya karena nanti ada yang bantuin megangin HP. Sini. Ya, ada yang bantuin megangin HP biar nggak kebalik. Oke. Jadi sebelum kita mulai tentang bagaimana menaikkan omset, bisnis kita punya definisi yang sama. Jadi bisnis itu adalah organisasi yang profitable. Bukan hanya profit, tapi harus profitable. Apa bedanya? Kalau profitable itu artinya profitnya tebal. Jadi bukan hanya sekedar profit, tapi profitnya harus tebal. Yang berjalan, yang berkembang, bertumbuh meski tanpa ada pemilik di dalamnya. Jadi itu yang disebut dengan bisnis. Nah, di dalam bisnis, banyak sekali saya mendapatkan pertanyaan tentang kalau orang berbisnis itu mulainya dari mana sih? Ujung sampai ujungnya itu gimana sih? Kita mulainya yang pertama kali harus kita lakukan tuh apa sih? Oke. Teman-teman semuanya, kalau teman-teman hari ini sedang berbisnis, maka urut-urutan dalam membangun bisnis itu, yang pertama, teman-teman tentu saja harus membuat. Ini materi di video keberapa, entah saya lupa. Yang pertama teman-teman perlu membuat, supaya tidak terbalik, saya akan membalikkan kameranya. Ini ada, mohon maaf sebentar, saya akan putar dulu. Sekarang menghadap ke saya. Saya kelihatan ya? Oke. Kalau di sini kelihatan bahasa Indonesia? Kelihatan. Kalau kalian jadi kameramen ya. Langkah pertama dalam berbisnis itu, hari ini saya mau bicara tentang teknik closing, tapi saya akan memulai urut-urutannya biar kita punya pemahaman yang utuh. Bisnis itu dimulai dari yang pertama. Kalau teman-teman hari ini punya bisnis, kalau teman-teman hari ini dagang, kalau teman-teman hari ini baru mulai dagang atau jualan atau berbisnis, maka hal yang pertama yang perlu kita lakukan ketika kita berbisnis adalah menentukan apa GPS kita. GPS, teman-teman tahu GPS? GPS itu penunjuk arah, Global Positioning System. Tapi dalam konteks kita, dalam konteks bisnis, GPS itu G-nya adalah goal, P-nya adalah purpose, S-nya adalah strategi. Jadi kalau kita berbisnis, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat goal, purpose, dan strategi. Kelihatan? Teman-teman kebaca? Hari ini beruntung banget ya, nggak kebalik ya. Masya Allah. Maka langkah pertama ketika teman-teman berbisnis, tentukan dulu, saya berbisnis ini apa goalnya. Misalnya goal saya, targetnya berapa rupiah. Berapa rupiah yang ingin saya dapatkan? Berapa rupiah yang ingin saya dapatkan?
Dimajukan biar suaranya jelas. Oke, yes. Diangkat kalau nggak kelihatan. Oke, kelihatan? Oke. Kelihatan ya? Langkah pertama yang kita lakukan kalau kita berbisnis, teman-teman, pertanyaannya teman-teman sudah punya GPS belum? Sudah punya arah belum, tujuan? Maka tentukan dulu goalnya apa? Tahun 2020, tahun 2019, tahun 2021, apa goal saya? Goal itu bisa omset, goal itu bisa cash, free cash, goal itu bisa penghasilan, laba, terserah, yang penting ada goal. Jadi goal itu adalah hasil akhir yang ingin kita dapatkan dalam periode tertentu. Itu goal. Bisnis itu penting, tapi ada yang jauh lebih penting, yaitu goalnya kenapa kita berbisnis. Jadi kalau kita naik kendaraan itu penting, tapi ada yang jauh lebih penting. Apa itu? Tujuan kita naik kendaraan itu jauh lebih penting daripada kendaraan itu sendiri. Maka kalau kita naik kendaraan, kalau kita naik bus, kalau kita naik mobil, tapi kita nggak punya tujuan, maka percuma. Sama seperti orang berbisnis, ketika dia beraktivitas dagang, jualan, tapi nggak punya goal, nggak punya target, nggak punya hasil akhir yang dia inginkan, maka percuma. Kecepatan itu tidak penting, yang penting adalah tujuan. Ya, kecepatan penting sih, tapi yang lebih penting itu tujuan. Apa artinya kita cepat jika tidak punya tujuan? Oke, maka hal yang pertama teman-teman, kita butuh goal, lalu purpose itu adalah visi, ini target, visi, lalu yang terakhir strategi. Strategi adalah bagaimana caranya kita untuk bisa mencapai goal dan purpose kita. Berarti strateginya apa? Jadi teman-teman semuanya, kalau teman-teman bingung bagaimana berbisnis, teman-teman butuh duduk sebentar. Kalau teman-teman sendirian dalam bisnis, berarti ya duduk sendiri. Teman-teman, suara saya kedengaran? Jelas? Kalau suara saya tidak jelas, tolong tuliskan di situ suaranya tidak jelas. Kalau suaranya jelas, tolong tuliskan suaranya jelas. Oke, biar saya jadi tahu. Karena ini saya nggak melihat ini HP-nya kebalik ini. Jadi saya nggak melihat komennya, HP-nya kebalik. Kalau suaranya jelas, tolong tuliskan jelas. Kalau tidak jelas, sampaikan. Tidak ada suaranya? Nggak ada suaranya? Ini yang ditulis nggak ada suaranya? Volumenya kurang. Volumenya kurang, Ustaz. Volumenya kurang? Udah maksimal. Tapi di sini keras kok, Ustaz. Kecil banget. Semuanya nggak kedengaran suaranya? Kurang jelas. Ada yang jelas tapi ada yang jelas agak kecil, ada yang Iya. sekarang terdengar jelas. HP. Iya. Kayaknya kita harus beli alat ya. Iya udah. Bisa kedengaran suaranya nggak? Lanjut atau di apa? Nggak bisa kedengaran? Apa itu bacaannya? Jangan lihat aja. Kecil, jelas tapi kecil. Oh, jelas tapi kecil. Ya udah, terima aja ya. Kata Bu Radia, suaranya kecil, Om. Kita pakai apa? Kita punya ini. Kita punya ininya beda soalnya. Ininya pakai apa namanya? Colokannya beda HP. Kita punya itu kan, earphone. Ada sih, tapi di mana sih? Ada dipakai anak-anak ya. Enggak tahu di mana sih. Dan saya cerita aja deh ya. Saya cerita ya. Teman-teman semuanya. Jadi tadi saya sudah memulai dengan definisi bisnis. Yang kedua, apa urut-urutannya ketika kita membangun sebuah organisasi bisnis supaya bisa tadi berjalan sendiri tanpa harus ada pemilik di dalamnya. Yang pertama, kita tentukan namanya GPS. GPS itu goal, purpose, dan strategi. Goal artinya target, purpose artinya visi, lalu kemudian strategi. Strategi adalah bagaimana cara kita untuk mencapai target yang kita inginkan. Teman-teman sudah punya belum GPS? Apapun yang kita jual
itu penting, tapi ada yang jauh lebih penting. Apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita dapatkan, itu jauh lebih penting. Maka kita perlu duduk sebentar sebagai business owner, sebagai pemilik bisnis, untuk berpikir, saya pengen dapat apa ya di akhir bulan ini, saya pengen dapat apa ya di akhir tahun ini. Itu goalnya. Lalu visi saya apa ya, kenapa saya pengen dapat itu, visi saya apa. Jadi kalau target itu apa yang ingin saya dapatkan, itu huruf G, apa yang ingin saya dapatkan. Goal itu apa yang ingin saya dapatkan. Kalau huruf P, purpose, kenapa saya ingin mendapatkannya. Kalau S, strategi, bagaimana saya mendapatkannya. Ini harus clear terlebih dahulu di pikiran kita. Oke, kalau ini suaranya kedengaran? Kedengaran, oke. Langkah kedua, kalau teman-teman sudah punya GPS, langkah kedua, bikin, kalau sudah punya goal, sudah punya purpose, nah bikin strateginya. Strategi dalam bisnis itu ada 3 level. Nomor 2. Kelihatan tulisannya? Ustadz pada minta dibalik aja kameranya. Dibalik aja kameranya. Kenapa? Biar suaranya jelas. Aduh. Saya balik. Ya Allah. Oke, saya ulangi teman-teman. Ini saya ulangi. Jadi apa yang kita bagaimana membangun bisnis? Tadi saya sudah memulai dengan bisnis itu definisinya menurut Bradley Sugar, dan itu definisi yang saya pakai sampai dengan sekarang. Menurut Bradley Sugar mengatakan bahwa business is profitable enterprise that works without you. Bisnis adalah organisasi yang profitable yang berjalan meski tanpa ada pemilik di dalamnya. Ini bilangin suara saya jelas. Bilang aja kalau pengen lihat wajahnya lebih dekat. Jadi ya teman-teman. Jadi bisnis yang pertama definisinya bisnis adalah organisasi yang berjalan meski tanpa ada kita di dalam. Oke. Yang kedua, urut-urutan dalam membangun bisnis. Apapun bisnis kita, urut-urutan dalam membangun bisnis kita memulai dengan yang pertama adalah membuat GPS. Teman-teman kalau mau pergi ke sesuatu tempat butuh GPS nggak? Kalau misalnya teman-teman belum pernah pergi ke suatu tempat, teman-teman hari ini misalnya punya penghasilan misalnya 10 juta, punya penghasilan 10 juta. Lalu kemudian pengen ke sebuah tempat, pengen ke sebuah kondisi di mana kondisi itu penghasilan teman-teman adalah 100 juta. Berarti pengen berpindah dari 10 juta ke 100 juta. 100 juta adalah sesuatu yang kita belum pernah ke sana sebelumnya. Maka kalau kita pengen datang, kita pengen pergi ke sesuatu yang belum pernah kita sampai di sana sebelumnya, kita membutuhkan GPS. Benar nggak teman-teman? Teman-teman mau ke suatu tempat butuh GPS. GPS itu G-nya goal, P-nya itu purpose, S-nya strategi. Oke, sampai sini paham ya? Maka tuliskan teman-teman malam hari ini, tuliskan sekarang apa goal. Nggak usah mikir produknya apa dulu, nanti produk belakangan. Nggak usah mikir produk, tapi teman-teman itu berbisnis mau dapat apa? Itu G-nya, goalnya. Yang kedua, kenapa teman-teman pengen dapat itu? Itu P-nya, purpose-nya. Dan yang ketiga, bagaimana strateginya untuk bisa mendapatkan itu. Nah, strategi dalam bisnis itu terbagi menjadi 3 level. Yang pertama, paling tinggi di atas itu namanya strategi level corporate. Level apa? Corporate. Nggak kebaca ya? Dalam. Strategi yang pertama adalah strategi level corporate, itu di atas. Strategi di bawah yang nomor 2 namanya strategi level unit business. Strategi unit business. Yang ketiga paling bawah adalah strategi operational marketing. Ada 3 level strategi dan kita perlu menentukan strategi-strategi ini agar bisa mencapai goal. Teman-teman punya goal nggak? 2021 mau dapat apa? 2022 mau dapat apa? 2023 mau dapat apa? Itu lebih penting daripada apa yang kita jual. Itu lebih penting daripada bisnis kita. Jadi tujuan itu lebih penting, harus ditentukan di awal. Kita harus memulai dengan tujuan. Nah, kebanyakan orang itu jualan, dia fokus dengan produk tapi dia nggak punya target. Dia fokus dengan produk tapi dia nggak punya keinginan dia mau ngapain. Jadi kayak kita naik mobil tapi kita seneng aja, sama seperti orang-orang naik mobil tapi kita nggak punya tujuan. Itu kan aneh. Maka tentukan dulu goalnya apa, terus purpose-nya, visinya apa, strategi. Nah, strategi itu ada 3 level. Oke, sampai sini pelan-pelan ya.
Contoh strategi di level pertama, level paling atas, strategi level corporate. Strategi level corporate. Misalnya saya ini sebuah perusahaan, saya perusahaan Indofood misalnya, Indofood. Atau misalnya Bu Redia perusahaannya adalah Ociken, Indofood. Saya contoh saya Indofood, atau Bu Redia boleh contoh misalnya Ociken. Nah, bagaimana strategi di level corporate itu Indofood bersaing melawan Wings, versus Wings. Bagaimana caranya Indofood bisa mengalahkan Wings? Itu strategi level corporate. Nanti saya akan jelaskan strateginya seperti apa. Itu strategi level corporate paling tinggi yang ditentukan oleh para CEO, ditentukan oleh para petinggi-petinggi. Di level kedua ada namanya strategi unit bisnis. Indofood produknya apa? Indomie. Bagaimana Indomie bisa mengalahkan produknya Wings apa? Mie sedap. Bagaimana Indomie bisa mengalahkan mie sedap? Itu strategi yang harus dibuat di level kedua. Nah, jadi misalnya level paling atas adalah level corporate. Misalnya kita tentukan misalnya goalnya adalah 100 miliar. Goalnya adalah 100 miliar. Goal di sini 100 miliar. Maka bagaimana caranya mendapatkan 100 miliar? Itu harus tergambar di dalam strategi. Yang pertama strategi di level corporate. Misalnya saya tadi Indofood. Nah, strategi itu untuk bisa dapat 100 miliar, itu strategi corporate-nya ada banyak. Satu, strateginya bisa dengan misalnya, namanya kita pengembangan namanya product development. Atau strateginya misalnya namanya market development. Atau strategi misalnya namanya diferensiasi produk. Atau strategi misalnya namanya, ada banyak sekali strateginya untuk kita bertumbuh. Misalnya strategi yang keempat namanya product development, market development, penetrasi yang keempat. Yang kelima, misalnya strategi kita adalah dengan membuat faktor kali. Kita bisa bertumbuh menjadi 100 miliar dengan membuat faktor kali. Faktor kali contohnya apa? Contohnya kita pakai sistem jaringan, pakai franchise, atau kita bikin cabang, atau kita bikin. Nah, itu ada banyak sekali, tapi hari ini saya nggak akan membahas strategi-strategi itu karena kita akan membahas teknik closing. Teknik closing itu ada di strategi paling bawah, salah satu di strategi paling bawah. Jadi di strategi paling atas itu korporasi untuk bisa mendapatkan 100 miliar, dia perlu menentukan strategi apa yang harus saya lakukan di level unit bisnis. Misalnya saya menentukan, misalnya saya punya perusahaan tadi Ociken, misalnya perusahaannya Ociken. Ociken mau dapat 100 miliar. Ociken memutuskan untuk membuat strategi, salah satunya strategi di level korporasi, salah satu adalah harus membuat cabang supaya dapat 100 miliar dalam 1 tahun. Harus membuat cabang atau kemitraan sebanyak 500 outlet. Nah, itu ditetapkan di sini. Korporasi 500 outlet. Dengan 500 outlet per bulan sekian, kita dapat 100 miliar. Itu ditetapkan di sini. Korporasi. Nah, kalau sudah menetapkan strategi di level korporasi, berikutnya strategi di level unit bisnis. Unit bisnis, bagaimana Ociken bisa mengalahkan apa saingannya? Misalnya, Ociken mengalahkan KFC, Ociken. Nah, apa keunggulannya? Apa diferensiasinya? Di sini strategi unit bisnis itu menggunakan cost leadership, menggunakan diferensiasi, menggunakan strategi fokus. Nah, itu di sini. Unit bisnis. Bagaimana punya keunggulan, bagaimana Ociken punya keunggulan sehingga lebih bagus dari yang lain, sehingga ketika kita menawarkan kemitraan, orang pada mau dan orang pada rebutan. Orang pada mau dan orang pada rebutan. Jadi di sini sudah ditetapkan oleh petinggi-petinggi Ociken. Petinggi-petingginya. Bukan petinggi deh, di Ociken itu pembesar cocok. Ya. Pembesarnya Ociken sudah menentukan di tahun 2021 kita harus punya 500 outlet. Nah, itu di sini. Supaya bisa tercapai goalnya kita harus punya 500 outlet. Itu strateginya misalnya, strateginya. Lalu bagaimana supaya bisa mendapatkan strategi itu? Di level kedua harus menentukan keunggulannya, harus menentukan cost leadership-nya, harus menentukan, nah itu di sini. Fokusnya itu di sini. Bagaimana dia lebih unggul. Nah, ini tekniknya bisa banyak, bisa pakai namanya Blue Ocean strategi, bisa pakai Porter generic strategic. Ini ada banyak, pakai unit bisnis. Teman-teman kalau nggak paham apa yang saya sampaikan, nggak apa-apa, karena memang materi kita bukan ini. Materi kita nanti teknik closing. Ya, cuman saya mau jelasin aja dulu bagaimana urutannya. Nah, kalau kita Ociken sudah punya keunggulan di unit bisnis,
Ochiken nawarin, orang semua seneng, orang semua mau. Akhirnya Ochiken akhirnya dapat 500. Nah, kalau sudah dapat target 500 outlet, lalu kemudian sudah menemukan keunggulannya, dimensi competitionnya sudah ketemu, sudah berbeda dengan yang lain, sudah cost leadership, wah luar biasa nih. Baru kemudian pertanyaannya, di operasional, di marketing yang paling bawah, bagaimana cara menawarkan ke orang? Nah ini harus ditentukan, bagaimana cara menawarkan ke orang. Berarti berapa orang, berapa database yang harus kita punya, berapa kali presentasi setiap hari, berapa kali presentasi setiap bulan. Nah, itu di sini. Nah, itu di sini di bawah. Jadi operasional marketing ini bagaimana strategi kita menawarkan kepada orang, itu kita buat. Jadi bikin schedule tuh. Jadi dalam 1 tahun tuh kita sudah punya schedule. Schedule Ochiken targetnya 500 outlet. Untuk bisa 500 outlet, supaya orang mau menerima kemitraan kita, Ochiken harus membuat keunggulan. Ochiken harus memimpin di biaya. Biayanya sangat sangat efisien, sehingga mendapatkan profit yang sangat besar, sehingga banyak orang yang mau. Sudah bagus nih Ochiken, ditawarkan ke orang-orang pada mau. Nah di level bawah, bagaimana cara menawarkan? Database-nya dapatnya dari mana? Berapa yang harus kita prospek setiap hari? Berapa yang harus kita prospek setiap bulan? Apa materi-materi ketika prospek? Siapa yang memprospek? Nah itu semua di bawah. Itu kalau sudah tersusun, udah tinggal jalan. Jadi orang tuh sering bilang begini, marketing itu adalah ujung tombak. Maksudnya ujung tombak itu apa? Maksudnya ujung tombak itu, kalau kita membuat strategi, itu selalu dimulai dengan strategi marketing. Marketing maunya apa? Goalnya maunya berapa? Targetnya maunya berapa? Ujungnya dulu. Kalau marketingnya sudah clear, kita mau 500 outlet, kita mau, baru kemudian nanti 500 outlet, berapa yang harus presentasi? Baru SDM-nya kita siapkan untuk memenuhi itu, baru produksinya kita siapkan untuk memenuhi itu, baru kemudian operasionalnya kita siapkan untuk memenuhi itu. Itulah mengapa disebut marketing itu ujung tombak. Karena ditentukan dulu goalnya berapa, strateginya bagaimana, baru kemudian yang bidang-bidang yang lain itu didesain di organisasi untuk memenuhi kebutuhan marketing itu. Mudah-mudahan penjelasan saya tidak membingungkan. Nah, oke, jadi ini langkah kedua. Nah, yang kita mau bicara hari ini adalah tentang teknik closing. Teknik closing itu ada di level paling bawah. Bagaimana kita jualan dan bagaimana kita meng-closing orang, itu ada di paling bawah. Oke. Ini, yang paling bawah ini, strategi operasional itu terdiri atas 12 langkah. 12 langkah. Masya Allah. 12 langkah. 12 langkah. Saya tuliskan di sini ya. Dan setiap langkah itu ilmunya masing-masing. Panjang ceritanya, kalau saya bikin buku jadi nih. Saya harus tidur. Oke. Aktivitas atau strategi operasional yang ada di bawah tadi, yang paling bawah tadi, itu ada terdiri atas 12 langkah. Saya akan tuliskan satu persatu langkahnya. Yang pertama, strategi operasional itu dilihat dari mengevaluasi pasar, kebutuhan pasar. Teman-teman, mudah-mudahan teman-teman nggak bingung tulisannya. Jadi operasional itu mulai dengan kita melihat pasar. Untuk melihat pasar berarti kita audit pasar, kebutuhan pasar. Apa kebutuhan pasar? Apa kebutuhan pasar? Kita bisa pakai tools kebutuhan pasar, ada banyak toolsnya untuk mengevaluasi kebutuhan pasar. Kita bikin riset, kemudian kita tentukan. Kalau kita sudah ketemu, wah ternyata pasar, ternyata orang, misalnya di masa sekarang ini, ternyata orang membutuhkan masker, maskernya yang seperti ini, orang membutuhkan hand sanitizer, itu kita temukan kebutuhan. Kalau sudah temukan kebutuhan, lalu kita audit kompetitor, Oke. Audit kompetitor, itu langkah kedua. Audit kompetitor. Audit kompetitor, itu ada ilmunya sendiri, ada toolsnya sendiri untuk kita mengaudit kompetitor. Kalau di Malang itu, guru kita tuh, CF itu ngajarin audit kompetitor itu, wah itu 13P, itu banyak sekali itu, sampai ngisinya aja sampai kita bingung. Jadi dari segi price-nya, dari segi place-nya, dari segi partnernya, dari segi terus siapa kompetitor terbesar, siapa kompetitor terlama, siapa kompetitor terdekat. Wah, Masya Allah, itu audit kompetitor. Kalau kita sudah audit kompetitor, kita memetakan, oh ini ada kebutuhan, tapi yang jual untuk barang itu sudah ada, si A, si B, si C. Dan si A, si B, si C, nah ini mereka punya keunggulan masing-masing. Baru kemudian kita ciptakan produk kita
yang berbeda, kita create produk kita yang berbeda dengan produk kompetitor. Oh, Masya Allah, 25P. Oh ya Allah. Jadi kita audit kompetitor, lalu kemudian kita ciptakan produk kita create produk kita. Untuk meng-create produk kita itu ya ada ilmunya sendiri lagi. Ilmunya kita mencari apa dimension of competition-nya, lalu kemudian kita bisa pakai Blue Ocean. Kita create a new dimension of competition, kita eliminasi, kita erase, kita rise, kita naikkan. Itu ada banyak sekali. Jadi ciptakan produk. Jadi coba teman-teman, kalau teman-teman lihat urutan-urutan ini, jadi pasar, audit kompetitor, produk, kita jadi tahu bahwa ternyata bisnis itu mulainya sebenarnya idealnya bukan dari produk. Bukan dari produk. Walaupun secara praktek kita sering memulai dari produk. Tapi sebenarnya memulai bisnis itu dari pasar. Salah satu kesalahan pertama para pebisnis yang sering dilakukan adalah mereka membuat atau meng-create produk yang tidak dibutuhkan pasar. Ini kesalahan. Ya. Kalau produk sudah jadi, baru produk sudah jadi. Nah, kalau produk sudah jadi, baru kemudian dia bikin tokonya, place-nya, tempat untuk jualan. Ini level 1. Kalau toko sudah jadi, baru dia bikin traffic atau kunjungan. Dia bikin apa? Traffic. Kalau orang sudah datang, baru kemudian dia prospek. Teman-teman, ini masing-masing poin. Ini ada ilmunya masing-masing. Ada ilmunya, ada toolsnya masing-masing. Kalau dia sudah prospek, baru orang closing. Nah, teknik closing itu ilmunya di sini. Ini yang mau kita bicarakan, panjang ceritanya ya. Kalau orang sudah closing, ya, kita pastikan orang puas. Kalau orang sudah puas, orang akan repeat order. Kalau orang repeat order, kita akan merubah dia menjadi membership. Kalau dia sudah jadi member, maka dia akan referensikan, mengajak orang lain, dan dia akan mengadvokat. Pada akhirnya dia akan mengadvokat. Advokat itu apa bahasa Indonesianya advokat? Buah alpukat? Bukan, beda. Advokat itu apa? Pengacara? Bukan. Advokat itu pembela. Jadi hasil akhir dari kita jualan adalah bagaimana membuat klien-klien kita, membuat pembeli-pembeli kita itu mereka beli, mereka puas kemudian mereka repeat order, dan ini setiap ini ada tekniknya. Kebetulan hari ini kita mau bicara tentang teknik closing. Yang di sini nomor berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita mau bicara tentang teknik. Jadi teknik closing itu dalam ilmu marketing itu salah satu di antara banyak banget. Jadi kalau kita bikin buku nih, ada 12 bab nih. 1, 2 12 banyak sekali kan? Ya, jadi bagaimana meng-closing orang? Oke, mudah-mudahan teman-teman. Itu pengantarnya, preambulenya. Jadi closing itu ada di sini. Sebenarnya closing itu ada setelah orang closing, kita harus memastikan orang puas. Teman-teman semuanya, saya baca sebuah buku marketing bahasa Inggris. Dikatakan bahwa marketing itu sebenarnya pekerjaan cuma 2. Pertama, menambah pembeli baru, dan yang kedua, mempertahankan pembeli lama. Begitu sederhananya pembahasan itu. Jadi marketing itu pekerjaan cuma 2. Cuma 2 ini kalau dipecah-pecah jadi banyak. Pertama, menambah pembeli baru. Yang kedua, mempertahankan pembeli lama. Dan marketing yang bagus atau omset yang sehat adalah omset yang 70% itu berasal dari pembeli lama. Jadi kalau dalam 1 bulan omset kita itu ada 100 juta, omset yang bagus adalah omset yang 70% atau 70 juta itu berasal dari repeat order. Jadi 70%. Kalau 90% itu nggak bagus, kalau di bawah 70%, misalnya 20%, itu juga nggak bagus. Misalnya repeat order hanya 20%, atau repeat order hanya 10%. Itu nggak bagus. Karena apa? Karena kalau repeat order hanya 10% atau 20%, itu berarti orang nggak puas. Itu berarti orang nggak beli lagi. Tapi kalau repeat ordernya juga lebih tinggi dari 70%, misalnya 100%, ya berarti kita nggak ada penambahan pembeli baru gitu. Jadi banyak pengusaha UKM omsetnya tidak bertumbuh. Kesalahannya adalah dia terlalu fokus menambah pembeli baru
tapi dia kehilangan pembeli lama. Jadi kebanyakan pengusaha itu omsetnya tidak bertumbuh karena dia terlalu membuat energi, tenaga, fokus mencari pembeli baru terus, sedangkan pembeli lamanya itu hilang. Jadi ibaratnya ini air, dia isi air baru, tapi di bawahnya bocor. Jadi bagaimana mungkin airnya bertambah, omsetnya bertambah, dia terlalu fokus menambah air baru, tapi di bawahnya bocor. Padahal dalam banyak riset marketing ditunjukkan bahwa upaya dan biaya yang dikeluarkan untuk getting new customer, mendapatkan customer baru, itu 6 kali lebih tinggi, 6 kali lebih besar, 6 kali lebih susah mendapatkan customer baru daripada mengelola orang lama. Jadi mengelola orang lama itu jauh lebih mudah. Kenapa? Jauh lebih mudah. Kan kita udah punya datanya. Kita udah punya database-nya. Kita udah punya kita bisa telepon dia, kita tahu. Tapi kalau orang baru kan kita masih iklan. Jarak antara kita iklan sampai dia beli. Sekarang teman-teman, saya kasih contoh. Teman-teman kalau pakai FB Ads, saya praktisi FB Ads. Kalau pakai FB Ads, di antara kita misalnya iklan, yang lihat iklan kita di Facebook itu 10.000, bisa jadi yang closing itu hanya 2% dari 10.000. 2%, 200 orang. 2%. Jadi betapa banyak itu loss di jalan gitu ya. 2%. Jadi kan biayanya besar. Nah, yang sudah 2% ini dikelola. Nah, kebanyakan UKM itu omsetnya tidak bertumbuh karena dia terlalu fokus pada mencari. Dia iklan lagi, mencari pembeli baru terus. Sedangkan pembeli lama tidak naik. Nah, teman-teman saya ini banyak nih HNI nih. HNI dengerin. HNI itu omsetnya susah untuk naik juga itu teman-teman. Karena terlalu sering cari prospek baru. Memprospek orang baru itu jauh lebih susah. Yang bisa kita lakukan lebih mudah adalah menjaga orang lama. Itu jauh lebih mudah. 6 kali lebih mudah daripada jadi teman-teman semuanya, dari 2 pekerjaan marketing tadi, mencari pembeli baru, mempertahankan pembeli lama, kalau dipecah-pecah itu jadi 12 ini. Dan di antara 12 ini ada closing. Nah, bagaimana cara kita meng-closing orang sekarang? Bagaimana cara kita meng-closing orang? Yang pertama, kita bisa meng-closing orang kalau nih lihat urutannya. Mana closing? Kita bisa meng-closing orang kalau kita sudah ketemu dengan orangnya, sudah ketemu prospeknya, sudah ketemu dengan orangnya, baik online maupun offline, sudah ketemu dengan orangnya. Kalau kita nggak ketemu orangnya, kita nggak mungkin bisa closing. Nggak mungkin. Jadi syarat untuk closing adalah ketemu orangnya dulu. Ketemu orangnya berarti kita harus tahu ilmu mendatangkan orang. Jadi ini setiap poin ini ada materi-materinya. Ini kalau kita pecah-pecah banyak. Misalnya ilmu mendatangkan orang. Ilmu mendatangkan orang ke toko kita. Toko kita baik online maupun offline. Kita punya warung, kita punya apa. Tujuan kita sebelum closing harus mendatangkan orang. Kita nggak mungkin bisa closing kalau orang nggak datang ke toko. Gimana caranya kita meng-closing orang kalau orang nggak datang ke toko? Jadi supaya orang datang ke toko, itu juga ada ilmunya. Kalau kita pakai online, cara online untuk mendatangkan orang ke toko itu cuma ada 3. Untuk mendatangkan orang ke toko kita, kalau pakai online itu cuma ada 3 caranya. 1, pakai ilmu namanya SEO. Pakai ilmu namanya apa? SEO. 2, pakai ilmu namanya Ads. Ilmu mendatangkan orang kalau pakai online cuma 3. Dan yang ketiga, pakai ilmu namanya database. Cuma ada 3 cara. Kalau pakai online, kalau pakai offline, organik, itu banyak. Bisa pakai reseller, bisa. Tapi kalau kita pakai online cuma ada 3 cara. SEO, ads baik FB, IG, YouTube, atau pakai database. Kita dapat database, lalu kemudian kita hubungi mereka lagi, kita prospek mereka lagi. Jadi kalau kita tahu ilmu ini, kita bisa mendatangkan orang. Maka prinsip yang pertama, kita hanya bisa closing kalau kita tahu ilmu traffic. Nah, ilmu trafficnya belum saya ajarin sekarang, cuman saya ngajarin ilmu closing. Oke, bagaimana caranya kita meng-closing? Orang datanglah, ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman nggak pusing ya, mungkin nggak bingung. Oke, saya mau hapus dulu. Bagaimana cara meng-closing? Saya akan menyampaikan prinsip-prinsip dalam meng-closing. Ada 10 prinsip dalam meng-closing orang. Saya menuliskan 10 prinsip dalam meng-closing orang. Oke.
ada 10 prinsip dalam mengclosing orang. 10 prinsip closing. Yang pertama, kalau kita pengen closing orang, maka prinsip yang pertama adalah trust. Trust tuh adalah apa? Trust. Iya dong. Teman-teman, urutannya begini ya, urutannya begini. Urutannya ini spidolnya habis. Spidol. Urutannya begini. Orang tahu, ya Allah. Oke. Urutannya gini, orang tahu, orang suka, orang percaya, orang tahu, orang suka, orang percaya, baru orang beli. Closing. Teman-teman, closing tuh di sini. Closing tuh di sini. Closing di sini. Jadi orang tahu dulu. Misalnya kita jualan sesuatu ya. Teman-teman jual apapun boleh. Misalnya teman-teman jual produk, misalnya produk apa ya? Produk ini misalnya apa namanya? Remote AC. Kalau teman-teman apa namanya? Jualan produk nih remote AC, teman-teman mau kan orang beli kan remote AC-nya? Ya, mau kan orang beli? Caranya sederhana. Yang pertama teman-teman harus memastikan dulu bahwa orang tahu teman-teman jualan. Teman-teman punya produk yang unggul, teman-teman punya produk yang luar biasa, teman-teman punya produk yang bagus. Orang tahu dulu. Apakah semua orang tahu itu jadi beli? Enggak. Misalnya saya tahu ada orang yang jualan orang jualan rumah. Belum tentu saya beli. Misalnya saya tahu ada orang yang jualan ayam. Ya saya tahu, tapi belum tentu saya beli. Saya tahu ada orang yang jualan baju. Saya tahu, tapi belum tentu saya beli. Tahu belum tentu beli. Tapi orang mau beli harus tahu dulu. Normalnya begitu. Kan nggak mungkin kita. Nah, maka langkah pertama adalah membuat orang jadi tahu. Orang menjadi tahu ya dengan apa? Dengan iklan, dengan kita menyampaikan. Orang jadi tahu. Lalu kemudian orang jadi suka. Orang jadi tahu ini ilmunya misalnya ads. Orang jadi tahu. Ilmunya ads. FB ads. Kita menyampaikan kepada orang. Lalu orang jadi suka. Orang jadi suka itu ilmunya copywriting. Namanya apa? Copywriting. Orang jadi suka itu ilmunya copywriting. Orang jadi percaya. Kalau orang sudah percaya baru orang beli. Maka prinsip yang pertama dalam closing adalah membangun kepercayaan. Kalau teman-teman misalnya jualan pakai FB pribadi. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah membuat teman-teman Facebook kita ya, atau friends di Facebook percaya bahwa kita adalah orang yang baik, kita adalah orang yang jujur, kita punya produk yang bagus. Harus dibangun dulu kepercayaan. Karena kalau nggak ada kepercayaan, orang nggak beli. Maka bangunlah, kalau di dalam ilmu internet marketing, bangunlah namanya personal branding. Namanya apa? Personal branding. Untuk membangun trust butuh personal branding. Jadi orang beli. Maka prinsip yang pertama dalam closing adalah siapa yang jualan. Kamu tuh siapa gitu. Siapa yang jualan? Bangun personal branding. Yang kedua, prinsip dalam closing adalah ya, segmen yang tepat. 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 Teman-teman, kalau teman-teman pengen closing, prinsipnya segmennya harus tepat. Orang yang ditawarkan harus tepat. Orang yang ditawari produknya harus tepat. Kalau teman-teman menawarkan kepada orang yang teman-teman gak kenal siapa dia, gak tahu persona segmennya seperti apa, maka kita perlu untuk membuat terlebih dahulu persona dari segmen kita itu seperti apa. Profil dari segmen kita itu seperti apa. Segmennya harus tepat. Apa psikografinya? Psikografi. Apa demografinya? Demografi artinya berapa umurnya, apa gendernya, pekerjaannya apa. Yang 80% membeli produk kita pasti closing itu 80% itu pekerjaannya apa, penghasilannya berapa, mereka itu
orang tinggalnya, lokasinya di mana. Nah, kita perlu untuk membedah terlebih dahulu data. Kita lihat, oh ini siapa sih yang harus kita tawarkan? Semakin kita menawarkan kepada orang yang tepat, semakin kita mendapatkan closing yang tinggi. Sebaliknya, semakin kita menawarkan kepada prospek yang salah, maka semakin kita mendapatkan closing yang rendah. Kemudian psikografi itu dari harapannya apa, ketakutannya apa, keinginannya apa. Orang-orang yang mau beli produk kita tuh dia punya keinginan apa. Orang-orang yang mau beli produk kita tuh dia punya ketakutan apa. Jadi setiap produk itu segmennya berbeda-beda. Setiap produk itu segmennya berbeda-beda. Pekerjaan kita adalah kita harus menawarkan kepada segmen yang benar, maka closingnya tinggi. Kalau segmennya salah, maka closingnya rendah. Gitu. Nah, maka yang membangun personal branding, yang kedua supaya membangun trust, yang kedua adalah mendapatkan profil yang tepat. Yang ketiga, supaya kita closingnya tinggi, prinsip yang ketiga namanya prinsip yang ketiga dikasih nama reciprocity. Oh iya, reciprocity dan obligation. Reciprocity dan obligation. Ini ilmunya saya dapatkan dari Brian Tracy tahun 2016. Dia membuat seminar tentang psychology of selling. Jadi dia menunjukkan kepada kita tentang bagaimana supaya closing itu tinggi. Ada namanya reciprocity. Reciprocity itu dari kata recipro itu artinya saling. Reciprocity artinya saling memberi, dan obligation itu artinya hutang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini teman-teman. Teman-teman mau nggak closingnya tinggi? Teman-teman mau nggak dapat banyak orderan? Caranya begini. Jangan mikir soal jualan dulu, tapi mikir bagaimana memberi terlebih dahulu. Mikir bagaimana kita membuat orang. Jadi teknik ini supaya kita mau closing. Misalnya ada yang mau jualan rumah nih. Kalau kita mau jualan rumah kepada orang, itu nilainya cukup tinggi. Jangan langsung nawarin produk. Yang harus kita lakukan supaya closing tinggi adalah bagaimana caranya kita membuat calon pembeli kita yang sudah tersegmen, sudah tertarget tadi, dia punya uang, dia udah pas. Bagaimana kita membuat dia itu menjadi merasa berhutang budi sama kita. Dia merasa berhutang budi sama kita. Jadi di dalam hubungan kita itu orang ada namanya hutang budi. Hutang budi itu adalah, jadi misalnya begini, kalau misalnya hari ini saya bantu, atau Anda bantu saya, hari ini Anda bantu saya, maka besok kalau Anda butuh bantuan, saya akan balik bantu. Kenapa? Karena saya merasa berhutang budi. Kalau hari ini saya nggak punya uang, Anda pinjemin saya uang, maka besok kalau Anda nggak punya uang dan saya punya uang, saya akan pinjamin itu. Itu karena saya berhutang budi. Nah, kalau kita mau closing orang, jangan langsung jualan, tapi buat dia dalam posisi merasa berhutang budi sama kita terlebih dahulu. Kalau dia sudah merasa berhutang budi sama kita, itu mudah untuk kita tawarkan. Saya kasih contoh begini. Ada teman saya jualan prudensial syariah. Teman saya jualan prudensial syariah. Teman saya saya setiap kali ketemu dia, itu saya sudah siap-siap ancang-ancang. Ini dia mau prospek saya nih. Nawarin prudensial. Tapi selama kita ketemu, dia nggak pernah nawarin. Ketemu kedua, dia nggak pernah nawarin. Ketemu ketiga, dia nggak pernah nawarin. Bahkan dia datang ke rumah bawain oleh-oleh. Dia datang ke rumah nanyain saya butuh apa. Dia datang ke rumah, dia mau bantu saya. Sampai saat dimana saya itu nggak enak. Akhirnya saya yang memulai duluan. Saya tanya, gimana bisnis prudensialnya? Akhirnya kena lah saya. Jadi saya akhirnya bertanya karena saya merasa nggak enak gitu. Maka kalau kita pengen jualan, kita harus berbagi terlebih dahulu. Kita harus memberikan terlebih dahulu. Memberikan terlebih dahulu agar kemudian orang kemudian merasa berhutang budi dan kemudian dia tidak bisa lagi menolak. Nah, permasalahan kita hari ini adalah kita pengen cepat-cepat closing, tapi kita nggak memberikan apa-apa terlebih dahulu. Kita nggak membuat orang merasa berhutang budi terlebih dahulu. Saya kasih contoh begini, kalau waktu saya masih kecil, saya pengen minta uang sama ibu saya. Itu caranya sederhana, caranya gampang. Saya nggak bilang sama ibu saya begini, "Mah, minta uang dong." Enggak. Yang saya lakukan adalah saya cuci piring sambil dilihatin oleh ibu saya. Yang saya lakukan adalah nyapu-nyapu rumah. Terus ibu saya nanya sama saya, "Kamu mau apa toh nak? Kok tumben rajin amat?"
Tumben rajin amat. Akhirnya saya bilang, ini mah mau beli itu. Oh ya sudah, ini dikasih uang. Nah, itu karena ibu saya sudah merasa berada di dalam kondisi dia merasa berhutang budi. Maka teman-teman semuanya, closing itu bisa dilakukan, bisa mudah kalau kita membuat orang yang mau kita closing itu berada dalam kondisi obligation, berhutang budi sama kita. Nah, contoh yang lain misalnya, saya pernah ditilang waktu saya masih kuliah, saya masih mahasiswa, saya pernah ditilang. Saya turun dari daerah namanya Tawangmangu, di gunung turun gitu ya. Terus kemudian saya itu bawa motor, dan motor itu bukan punya saya itu panitia mau jemput pembicara, ada acara gitu. Terus kemudian saya bawa motor, lalu kemudian saya ditilang. Ada razia. Saya nggak bawa SIM, belum punya SIM, nggak bawa STNK. Aduh, ini motornya diambil dah. Jadi akhirnya disuruh minggir. Terus kemudian saya diperiksa, kartu saya ditanyain, saya nggak bawa apa-apa, kunci saya diambil, motor saya dipegang. Saya mikir ini gimana caranya ngambil motor balik ini. Nah, pas kebetulan razia itu sudah hampir jam 10, mereka biasanya bubar jam 10. Pas razia itu kebetulan di dekat tempat razia itu ada warungnya jualan minuman, ada teh botol. Saya beli teh botolnya 2. Saya pegang teh botolnya, saya duduk di kursi, teh botol yang satu saya minum, teh botol yang satu lagi saya ngeliatin polisinya. Ketika polisinya ngeliatin saya ngangguk. Saya taruh teh botolnya di situ. Jadi saya kasih teh botolnya, tapi saya taruh teh botolnya itu. Saya minum aja, nungguin. Habis itu dia capek, dia datang ke situ, terus kemudian dia minum teh botolnya. Terus saya bilang, "Pak, itu Pak, minum dulu Pak, buat Bapak." Dia minum teh botolnya. Ketika dia minum teh botolnya, itu dalam hati saya langsung bilang, dia kena obligation, dia kena hutang budi. Pasti dia akan kembalikan kunci saya. Dia habis minum langsung dia tanya, "Kamu dari mana, Nak? Dari mana, Dek?" Terus saya bilang, "Saya dari Tawangmangu, saya mahasiswa saya." Terus kenapa nggak bawa surat-surat? Dia nanya-nanya. Terus pada akhirnya dia memberikan, "Nih kuncinya, jangan diulangi lagi." Wah, Masya Allah. Saya langsung, yes. Disitulah saya tahu, memang benar. Apapun masalahnya, minumnya teh botol sosro. Menyelesaikan masalah, tanpa solusi. Wah, itu. Jadi, saya akhirnya menyelesaikan itu, dapat lagi kembali kuncinya, karena teh botol sosro. Jadi, itu namanya reciprocity and obligation. Jadi, cara untuk meng-closing orang sederhana. Reciprocity and obligation. Teknik yang keempat, prinsip yang keempat, namanya komitmen dan konsistensi. Oke. Komitmen dan konsistensi. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Banyak riset yang sudah menunjukkan bahwa kalau kita memprospek orang, kalau kita pakai ilmunya Pak Tung Desemwaringin, dia mengatakan begini. Kalau Pak Tung Desemwaringin itu mengatakan begini. Dia punya rumusnya itu 10, 7, 3, 1. 10, 7, 3, 1. Dia mengatakan, kalau kita memprospek 10 orang, kalau kita menghubungi 10 orang, maka yang akan menerima WA kita, yang akan membaca email kita, itu hanya 7. Yang akan merespon 3 tanya-tanya. Yang akan meng-closing 1. Jadi Pak Tung itu ngasih ilmu namanya 10, 7, 3, 1. Kalau kita ngubungi 10 orang, maka WA kita akan masuk 7 orang. Mungkin yang 3 orang nomornya udah ganti. Mungkin yang 3 orang emailnya udah gak dibuka-buka lagi. Dan dari 7 itu, 3 orangnya akan merespon, akan bertanya. Dan hanya 1 orang yang akan closing. 10, 7, 3, 1. Itu rumusnya. Tidak selalu mutlak 10, 7, 3, 1, tapi itu adalah perbandingan psikologisnya. Oke. Jadi kalau kita mau closing 10 orang, berarti kita harus menghubungi 100 orang. Berarti kalau kita mau closing 100 orang, berarti kita harus menghubungi 1000 orang. Berarti ilmu ini mengatakan prinsipnya yang pertama adalah, atau kesimpulannya yang pertama adalah, jumlah orang menolak kita akan jauh lebih banyak daripada orang menerima. 10 kali lipat daripada kita menerima. Saya ulangi, jumlah orang menolak kita akan jauh lebih banyak daripada orang menerima. Prinsip yang kedua, jadi yang pertama jumlah menolak lebih banyak. Prinsip yang kedua, prinsipnya berbunyi, the more you get no, more you get yes. Saya ulangi, more you get no, more you get yes. Dalam meng-closing, semakin banyak kamu mendapatkan kata tidak, semakin banyak kamu
semakin banyak kamu mendapatkan penolakan, maka otomatis semakin banyak juga kamu akan mendapatkan penerimaan. Jadi tidak mungkin kita pengen banyak penerimaan tanpa penolakan, itu nggak bisa. Karena lebih banyak penolakannya. Maka di dalam prinsip komitmen and konsistensi itu dia menyampaikan kepada kita agar kita closing kita harus konsisten. Rata-rata orang itu harus di follow up 8 kali. 8 kali. Jadi teman-teman kalau mau memprospek orang, mau closing orang, itu 8 kali prospeknya, 8 kali follow up-nya, 8 kali datanginnya. Kalau sudah 8 kali baru boleh menyerah. Tapi kalau belum 8 kali, besok follow up yang kedua, besok follow up yang ketiga. Itu konsistensi. Kalau dia nggak nyerah, kalau saya nggak, jadi antara kalau saya nggak nyerah, dia yang nyerah. Tapi saya nggak akan nyerah, sampai 8 kali. Jadi komitmen and konsistensi mengatakan bahwa kita harus terus menerus. Memang kita akan mendapatkan no. Jadi ketika orang mengatakan no, tidak, itu sebenarnya dia sedang kekurangan informasi. Dia belum mendapatkan informasi yang membuat dia untuk bergerak untuk menerima tawaran kita. Maka yang harus kita lakukan, follow up lagi, penuhi pikirannya dengan informasi yang dia butuhkan untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, datangin lagi. Yang keempat, datangin lagi sampai ke 8. Jadi kalau teman-teman punya sales 8 kali baru dia boleh menyerah. Kalau belum 8 kali nggak boleh mundur. Terus hubungi lagi, besok datangin lagi, besok hubungin lagi. Insya Allah. Komitmen and konsistensi. Itu. Jadi supaya kita closing, berarti database-nya harus banyak. Database-nya harus banyak. 10 kali lipat daripada target closing. 10 kali lipat. Jadi ini prinsip closing. 10 kali lipat dari target kita closing. Kalau kita mau closing 100, database yang harus kita punya, reach yang harus kita punya, impression yang harus kita punya 10 kali lipat. Kalau kita mau closing 100, berarti orang yang masuk ke toko kita harus 1000. Kalau kita mau closing 100, orang yang kita presentasikan harus 1000. Kalau kita mau closing 100, orang yang kita prospek harus 1000. Kalau kita mau closing 100, maka orang yang datang landing page kita harus 1000. Gitu. 1000 itu kita follow up 8 kali. Maka disaring, dapatlah 100. Jadi 100 itu tidak first touch, tidak sentuhan pertama, enggak. Mungkin ada yang closing di yang kedua, ada yang closing yang ketiga, ada yang closing keempat, ya. Jadi ini komitmen and konsistensi. Itu prinsip yang keempat. Prinsip yang kelima supaya memudahkan kita untuk closing, namanya social proof. Social proof. Social proof. PROOF. Supaya kita memudahkan closing, social proof atau dalam bahasa Indonesianya adalah bukti sosial. Bukti sosial itu begini. Teman-teman saya kasih contoh. Kalau teman-teman datang ke sebuah kota yang baru, teman-teman nggak pernah datang ke sana sebelumnya, lalu lagi jalan-jalan, terus teman-temannya lapar. Terus pengen makan, cari warung. Nah, ada 2 warung. Warung A, warung B. Warung A rame. Warung B sepi banget. Warung A rame, warung B sepi. Kira-kira teman-teman akan masuk di warung mana? A rame, B sepi. Ya, kebanyakan orang akan jawabannya sama seperti saya. Kita akan masuk di yang rame. Kita nggak mau masuk di yang sepi. Rame, banyak orang, itu namanya social proof. Sudah banyak orang di situ. Jadi, kita manusia itu tidak mau jadi korban pertama percobaan sesuatu yang belum dicoba orang. Jadi kalau seandainya kita makan nanti di warung A yang rame tadi dan ternyata nggak enak, itu pun kita akan memaklumi atau memaafkan diri kita. Karena yang gak enak bukan cuma kita, yang lain juga jadi korban. Tapi kalau kita masuk ke yang sepi, lalu kemudian gak enak, waduh itu pasti kita menyesal sekali. Wes tak batin ini mesti gak enak ini. Ternyata gak enak, nyeselnya 2 kali. Nah, itu namanya social proof. Ya, namanya social proof. Jadi supaya produk kita laris, kita perlu untuk menunjukkan bahwa produk kita sudah dikonsumsi, produk kita sudah dipakai, produk kita sudah dinikmati, produk kita sudah dirasakan khasiatnya oleh banyak orang, oleh orang-orang sebelumnya. Saya kasih contoh bagaimana social proof dilakukan. Kalau teman-teman lihat orang jualan rukonya ada 5, rukonya baru semua. Rukonya baru semua, ada 5. Biasanya itu ada 1 atau 2 ruko itu ditulis sudah terjual. Karena apa? Karena mencari pembeli pertama untuk membeli ruko pertama kali itu susah. Maka kadang-kadang ada orang yang taruh itu sudah terjual, padahal bisa jadi belum terjual juga. Tapi itu social proof. Atau kalau teman-teman beli buku, biasanya buku itu ada tulisan bestseller. Itu social proof.
Itu social proof. Atau kalau teman-teman ikut seminar, misalnya seminar kalau atau jualan seminar, seminarnya ditulis di situ 3.560 orang telah mendaftar, telah mengikuti, telah merasakan manfaatnya. Nah, atau testimoni, itu namanya social proof. Dengan adanya social proof, maka orang yang akan membeli akan mudah untuk mengambil keputusan untuk membeli. Closing. Mudah. Karena orang pada umumnya tidak mau menjadi korban pertama. Maka testimoni itu penting, ya. Orang sudah beli bestseller, ini terlaris, itu penting. Maka kita perlu untuk menunjukkan social proof. Itu yang keberapa tadi? Kelima. Sekarang yang keenam. Namanya untuk kita mudah closing, namanya authority. Namanya authority. Authority itu begini, teman-teman. Authority itu begini. Kalau misalnya kita ada sebuah sepatu ya, sepatunya ini harganya mahal ya, harganya misalnya 5 juta lah, sepatunya 5 juta. Sebenarnya ini 5 juta nggak mahal sih ya. Ya mahal, anggap aja itulah, sepatu 5 juta. Harganya 5 juta. Nah, terus sepatu 5 juta itu mereknya Bejo. Mereknya Bejo. 5 juta. Wah, tapi mereknya Bejo gitu. Kira-kira teman-teman mau beli nggak? Mereknya besar tulisannya Bejo gitu ya, di badan badan sepatunya. Mungkin orang mau beli mikir, sepatu kok merek Bejo ini piye kan gitu ya. Tapi bagaimana kalau sepatu merek Bejo itu kemudian dipakai oleh Cristiano Ronaldo, atau dipakai oleh Pak Jokowi, atau dipakai oleh orang-orang yang punya otoritas. Otoritas itu ada dua, orang populer atau orang yang ahli, expert. Orang yang populer atau orang yang expert. Jadi orang yang populer misalnya kayak Cristiano Ronaldo yang make. Nah, authority ini yang dipakai oleh kue-kue artis. Teman-teman tahu kue-kue artis ya? Itu authority. Mereka menggunakan authority. Atau endorse yang dilakukan oleh para artis, itu authority. Jadi manusia itu emosional, pengen dia pakai kayak gitu, aku pengen pakai kayak gitu. Ya sebenarnya yang pakai artis. Kalau yang pakai artis ya bagus gitu. Pas kita beli kita pakai, kok tetap gendut ya? Nah itu memang beda gitu. Yang membuat beda itu bukan produknya, hangernya beda ya. Jadi itu namanya authority. Jadi authority itu kayak endorse, authority itu kayak brand ambassador. Authority itu kayak orang orang yang punya influence, punya pengaruh, menyuruh orang lain atau memakai produk kita sehingga itu mudah untuk closing. Tapi kalau kita nggak pernah dipakai oleh siapa-siapa produknya, itu susah untuk diangkat omsetnya, susah untuk closing. Jadi ada nggak authority? Jadi itu salah satu prinsip. Yang ketujuh namanya liking. Jadi ternyata prinsipnya adalah bahwa closing akan semakin mudah untuk dilakukan. Closing akan semakin mudah untuk dilakukan kalau calon pembeli itu senang sama yang jual. Baik senang secara pribadinya, senang secara pakaiannya, senang secara penampilannya, senang secara akhlaknya, senang secara perilakunya, senang secara face-nya. Itulah mengapa orang kalau jualan rokok yang PSG itu SPG ya, aduh ya Allah, mohon maaf ya. SPG ya. Itulah mengapa SPG itu cantik-cantik. Coba kalau SPG-nya jelek-jelek, ya pasti orang nggak mau beli. Jadi sebenarnya jualan rokok itu, sebenarnya kan dia bisa beli di rokok yang lain, di warung yang lain. Tapi ketika SPG-nya datang gitu ya, wah pakai rok yang belahan gitu ya, dari mata kaki sampai ke pundak, wah masya Allah ya, itu rok apaan gitu ya. Jadi itu orang jadi suka gitu. Itu namanya liking. Jadi prinsip orang mau untuk beli, calon pembeli mau beli, salah satunya adalah karena yang jual itu menarik, yang jual itu baik, yang jual itu bagus. Maka kalau misalnya Ociken itu perlu untuk memeriksa ini yang jaga ini harus cantik semuanya, harus cantik. Bila perlu yang jaga itu janda-janda muda semuanya. Jadi bila perlu tuh yang jaga cantik-cantik biar orang itu seneng untuk datang di situ karena wah kok pemandangannya asik kayak gitu. Dan itu benar. Atau sudah cantik, penampilannya bagus,
perilakunya juga menyenangkan, wah itu orang jadi nyaman banget. Jangan sampai orang datang misalnya ke warung kita itu nggak disukai karena cemberut gitu ya. Terus kemudian dia penampilannya acak-acakan, terus itu nggak liking, itu orang nggak seneng kayak gitu, orang nggak seneng. Wah. Jadi teman-teman semuanya, prinsip ketujuh adalah liking. Bagaimana orang mau beli kalau dia suka. Prinsip kedelapan, supaya orang closing, supaya orang memutuskan untuk membeli. Jadi teknik closing adalah teknik bagaimana membantu calon pembeli mengambil keputusan untuk beli. Saya ulangi, teknik closing adalah ilmu untuk membantu calon pembeli untuk mengambil keputusan agar dia beli. Nah, untuk mengambil keputusan agar dia beli, nah ini tadi yang kita sedang bahas, ini sekarang ke-8. Supaya orang mudah beli, berikan dia keterbatasan, berikan dia kelangkaan atau scarcity. Jadi begini teman-teman semuanya, kalau kita punya jualan produk, tapi kita nggak membuat produk itu langka, kalau kita nggak membuat produk itu terbatas, maka kadang-kadang tuh orang berpikir, saya nggak harus beli sekarang kan, belinya nanti bisa kan. Supaya kita maunya orang beli sekarang atau nanti. Kalau kita mau orang belinya sekarang, maka kita harus menggunakan teknik namanya scarcity. Buat kelangkaan, misalnya di call to actionnya kita bilang, untuk yang beli hari ini, khusus untuk yang beli sampai jam 12 dapat free ongkir. Untuk khusus yang beli sampai jam 12 dapat tambahan hadiah ini. Untuk khusus yang beli sampai jam 12 dapat tambahan bonus ini. Nah, itu namanya kelangkaan. Kadang-kadang kita tuh nggak menghormati, calon pembeli itu nggak menghormati ketika barang itu banyak dan ada di mana-mana gitu, dan atau bisa dibeli kapan saja. Maka kalau kita pengen orang calon pembeli belinya sekarang, maka kita harus membuat itu menjadi kelangkaan. Menjadi kelangkaan itu yang menjadi, maksudnya langkanya apa? Langkanya itu satu, produknya langka. Misalnya barangnya tinggal 2, barangnya tinggal 1, itu produknya langka. Yang kedua, langkanya itu karena waktunya terbatas. Yang ketiga, seatnya terbatas. Yang keempat, hadiahnya terbatas. Yang kelima, bonusnya terbatas. Hanya untuk pembeli keberapa, hanya untuk pembeli 10 pertama. Jadi buatlah keterbatasan agar orang itu mau membeli sekarang juga. Orang mau membeli sekarang juga. Jadi kalau kita tidak ada keterbatasan, maka kita susah untuk closing. Karena orang berpikir gini, aku beli besok-besok boleh nggak? Maka call to actionnya harus ada scarcity-nya. Ke-8 harus ada scarcity-nya. Ke-9, supaya orang mau closing. Ke-9, berikanlah because factor. Kenapa mereka harus beli? Kenapa dia harus beli? Because faktornya harus ada. Jadi alasan-alasan kenapa dia harus beli. Alasan-alasan kenapa dia harus beli itu harus kita, karena dia harus beli karena begini. Itu. Jadi dituliskan dalam penawaran kita, disampaikan dalam penawaran kita, kenapa dia harus beli. Dan ruginya apa kalau dia nggak beli? Apa kerugian yang akan dia dapatkan kalau dia nggak beli? Saya minum terlebih dahulu. Itu namanya because factor. Because factor adalah alasan kenapa dia harus beli dan apa akibat buruk kalau dia nggak beli sekarang. Temukan itu. Kalau kita punya itu lalu kita sampaikan, maka orang akan, oh ya kalau gitu aku beli sekarang deh. Gitu. Orang beli sekarang. Dan faktor yang ke-10, dan sudah jam 10 juga. Dan faktor yang ke-10 namanya kontras principle atau prinsip kontras. Supaya orang mau beli, kita awalkan, misalnya kita presentasi, awalkan dengan harga yang tinggi. Awali dengan harga yang tinggi. Lalu kemudian di akhir kita kasih harga yang rendah dengan syarat. Atau misalnya orang biasanya kalau bikin poster ada namanya harga coret. Harga coret. Jadi ini harganya sekian, tapi untuk pembelian dicoret, harganya sekarang menjadi sekian. Nah ternyata harga coret itu jauh mendorong orang untuk beli secara psikologis, mendorong orang jauh untuk membeli dibandingkan diskon. Jadi misalnya harga 10.000 dikasih diskon ya, dikasih diskon 50%. Harga 10.000 diskon 50%. Itu kurang banyak pembelinya. Yang lebih banyak adalah harga 10.000 dicoret jadi 5.000. Itu psikologisnya dan itu sudah diuji. Ya, ada materinya. Saya pernah menyampaikan materi tentang psikologi harga. Ya, price psikologi. Jadi
psikologi harga. Jadi bahkan saya mempelajari misalnya angka 9 yang di belakang itu pengaruhnya besar mana. Terus yang besarnya tulisannya kalau di poster, yang besarnya harga yang awal atau harga yang akhir yang besar. Nah itu ternyata semua membuat perbedaan dan itu diujikan dan ternyata bagus. Mungkin nanti kita akan membahas di lain kesempatan. Nah teman-teman semuanya, jadi 10 faktor dalam closing ini akan membantu kita untuk membuat kita cepat dalam closingnya. Sebenarnya ini masih banyak 17 teknik closing yang saya buat. Saya kasih contoh-contohnya. Ada 17 contoh teknisnya, tapi karena waktunya habis ya, sudah jam 10, kita harus, supaya waktunya bisa nambah ini harus isi koin lagi nih ya. Besok kita harus sahur, bangun pagi-pagi, sholat sahur ya. Nah teman-teman semuanya, jadi materi hari ini, materi malam ini adalah bagaimana kita meng-closing orang dengan kita memahami tentang 10 prinsip dalam meng-closing. Nah, setiap kali kita bikin penawaran, setiap kali kita menawarkan sesuatu, lihat lagi penawaran yang kita berikan itu. Kalau kita bikin poster, lihat lagi poster yang kita buat itu. Apakah ada prinsip-prinsip ini di dalamnya? Semakin banyak prinsip ini masuk ke dalam penawaran kita, itu semakin bagus. Semakin bagus. Jadi kalau kita sudah bikin penawaran, kita menuliskan copywriting atau kita menuliskan apapun, kalau kita sudah bikin penawaran, lalu kita lihat penawaran kita ini, prinsip-prinsip ini masuk apa tidak di situ. Kalau kita mau menawarkan sesuatu, baik kita presentasi secara langsung atau lewat internet atau apapun, lihat apakah yang kita lakukan sudah ada belum prinsip-prinsip yang ada 10 ini. Kalau belum, berarti itu nggak kuat nanti. Misalnya nggak ada keterbatasan. Yang tadi saya bilang, orang jadi berpikir, bagus sih produknya, tapi aku pikir-pikir dulu ya. Nah biasanya begitu. Biasanya cara orang menghindar itu begitu. Saya pikir-pikir dulu ya. Kalau biasanya ibu-ibu misalnya ditawarkan sesuatu, lalu kemudian nggak ada keterbatasan, nggak ada faktor keterbatasan, maka ibu-ibu itu biasanya kalau dia mau menghindar, dia akan bilang, saya tanya suami saya dulu ya. Kalau bapak-bapak, kalau dia mau menghindar, dia jawab, saya tanya istri saya dulu ya. Nah masalahnya kalau yang jomblo, dia mau nanya siapa coba? Pasti kan dia bilang, saya coba nanya nenek moyang saya dulu ya. Dia punya siapa-siapa. Jadi harus bikin keterbatasan agar orang, perhatikan penawaran kita, presentasi ataupun harus ada 10 faktor ini untuk masuk ke dalam presentasi kita, masuk ke dalam penawaran kita. Kalau kita bisa memahami ini, kita lakukan, mudah-mudahan kita semakin banyak closing. Wallahu alam bisawab. Share video ini sebanyak-banyaknya, mention teman-teman kita agar bisa nonton di sini, dan mudah-mudahan besok kita bisa ketemu. Saya akan melanjutkan tentang 17 teknik closing. Apa yang bisa kita lakukan untuk meng-closing, kalimat-kalimatnya apa itu ya. Jadi lebih teknis lagi. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.